Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dery Oktaviani, NIM 211131119, nomor absen 8 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada LKM 7 mengenai Trihita Karana dan mantra Pancasembah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Trihita Karana? Kata Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana kata Tri berarti tiga, Hita berarti sejahtera atau bahagia, dan Karana berarti sebab atau penyebab. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Trihita Karana adalah tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Sehingga ketiga hal tersebut perlu dijaga dan dilestarikan supaya mencapai hubungan yang harmonis. Yang kedua, sebutkan dan beri contoh hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan bagian dari Trihita Karana yang disebut dengan prahyangan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Atman yang terdapat dalam diri manusia ialah percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang dapat menyebabkan manusia untuk hidup. Sehingga dapat dilihat dari segi ini, sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat diimplementasikan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya. Nah, adapun contoh hubungan manusia dengan Tuhan yaitu sembahyang, puja Trisandya sebanyak 3 kali, turut beriatnya pada upacara keagamaan, melaksanakan tirta yatra atau dharma yatra, melaksanakan yoga semedi, serta mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan manusia merupakan bagian dari Trihita Karana yang disebut dengan pawongan. Pawongan adalah hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara sesama umat manusia. Pawongan menekankan agar sesama umat beragama selalu menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis melalui kegiatan simakrama, dharma santi atau silaturahmi. Kegiatan tersebut dipandang penting dan strategis dikarenakan mengingat umat manusia selalu hidup berdampingan dan makhluk sosial. Oleh karena itu, tali persahabatan dan persaudaraan harus tetap terjalin dengan baik. Adapun contoh hubungan manusia dengan manusia yaitu menjaga hubungan baik dengan setiap orang, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, membantu memberikan solusi dari permasalahannya, memaafkan kesalahan orang lain, serta saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang keempat, jelaskan dan beri contoh hubungan manusia dengan lingkungan sesuai dengan Trihita Karana. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan bagian dari Trihita Karana yang disebut dengan palemahan. Palemahan merupakan hubungan harmonis yang menyebabkan kerukunan antara umat manusia dengan alam lingkungannya. Palemahan menekankan kepada manusia agar tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, supaya terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaganya keseimbangan ekosistem. Adapun contoh dari hubungan manusia dengan lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, tidak menebang pohon sembarangan, tidak memburu binatang seenaknya, dan ikut serta membersihkan lingkungan. Soal yang kelima, sebutkan fungsi dan pancasembah. Pancasembah merupakan ritual doa umat Hindu sebagai wujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Adapun fungsi atau tujuan dari pancasembah adalah sebagai berikut. Sembah pertama adalah sembah puyung atau sembah dengan tangan kosong yang ditujukan kepada Ida Yang Widiwasa dalam manifestasi beliau sebagai Sang Hyang Parama Atman. Tujuan dari sembah puyung ini adalah untuk menyatukan atau nunggalang Atma dengan diri sehingga bakti kita kepada Tuhan menjadi nyambung. Sembah kedua menggunakan sarana bunga. Bunga yang digunakan yakni bunga warna putih atau kuning yang ditujukan kepada Ida Yang Siwaraditya. Tujuan dari sembah kedua ini adalah untuk mohon penyaksian dari beliau agar prosesi sembahyang kita disaksikan dan dituntun secara niskala oleh beliau.
Sembah ketiga menggunakan sarana kewangian atau bunga warna yang ditunjukkan kepada manifestasi yang widih tempat kita sembahyang. Misalnya, ketika sembahyang di Pura Pusah, berarti sembah kita ditunjukkan kepada Dewa Wisnu atau Bathara Sri yang berstana di Pura Pusah. Tujuan dari sembah ketiga ini adalah sebagai sujud bakti kita kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tersebut atas anugerah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kita. Sembah keempat menggunakan sarana kewangian atau bunga yang ditujukan kepada manifestasi Tuhan yang berstana di pura tempat kita sembahyang untuk memohon anugerah dari beliau agar masuk ke dalam diri. Pada prosesi ini, kebanyakan umat manusia belum bisa merasakan dengan benar anugerah yang beliau turunkan ke dalam diri, dikarenakan pintu rohani atau cakra dalam diri masih tertutup. Padahal ritual ini lah yang sangat penting dan seharusnya dilakukan karena dengan bisa merasakan dan menerima anugerah Tuhan secara langsung, maka otomatis diri kita akan mendapat perlindungan, kekuatan, dan tuntunan hidup yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi lebih mudah dan terbebas dari gangguan orang jahat yang ingin mengganggu dengan kekuatan ilmu hitam. Disinilah perlunya semua umat untuk membuka pintu rohani atau cakra terlebih dahulu agar bisa menerima secara langsung anugerah atau sinar suci yang diberikan oleh Tuhan saat kita sembahyang. Sembah kelima menggunakan sarana tangan kosong atau sembah puyung yang bertujuan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas tuntunan dan anugerah yang diberikan saat kita sembahyang. Soal ke-6, lakukan rangkaian pancasembah di merajan Anda masing-masing. Berikut merupakan video saya melakukan pancasembah di merajan. Sembah pertama, sembah puyung. Om Atma Tatuatma Sudamam Swaha. Sembah kedua, memakai bunga putih. Om Adityasya Param Jyoti Rakta Teja Namostute Sweta Pangkaja Madhyastya Bhaskarya Namostute. Sembah ketiga, memakai sarana bunga atau kewangian. Om Namo Devaya Adhistanaya Sarva Vyapi Vaisivaya Padmasana Eka Pratistaya Ardhana Reswarya Nama Swaha. Sembah keempat dengan sarana bunga atau kewangian. Om Anugraha Manuhara Dewa Data Nugrahaka Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka. Om Dewa Dewi Mahasiddhi Yatnanga Nirmalatmaka Laksmi Siddhiska Dirgahayu Nirwigena Sukawartisca. Sembah kelima, sembah puyung. Om Dewa Suksema Paramasintya Yanama Swaha. Om Santi 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 Om. Nah, sekian dari paparan jawaban saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.